Sampun nggih Pak, sampun terlihat. Halo Bapak, sampun terlihat share screen-nya? Sampun. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mas Alan sudah bisa record belum? Sampun Tadi saya Mas, sampaikan, sudah saya record. Oke, saya juga mau ingin record untuk mungkin bisa berbagi nanti dengan yang lain. Sudah ada cukup jelas. Ya. Di sini yang saya hormati Bapak Dr. Sarwanto, kemudian ada dosen yang lain, Bapak. Saya lihat dulu mungkin. Oke, masih baru Pak Sarwanto yang mungkin saya kenal, mungkin Bapak Ibu juga dari dosen Prodi Pendidikan Sains juga yang saya hormati. Dan saya ngomong ini apa adik-adik adik kelas adik-adik mahasiswa S2 Prodi Pendidikan Sains yang saya hormati pula. Jadi di sini saya diberi amanah oleh Pak Sarwanto untuk berbagi, kita saling sharing saja. Jadi belum tentu yang saya lebih ahlinya atau bagaimana, tidak. Kita kebetulan saya diberi amanah oleh Ristek BRIN juga untuk terkait dengan jurnal, khususnya jurnal nasional dan jurnal internasional. Makanya mungkin Pak Sarwanto juga sering melihat saya sering mungkin tertampang di mana-mana gitu. Makanya mungkin saya diminta memberikan pengalaman, kita berbagi pengalaman terkait dengan khususnya di sini adalah akreditasi jurnal nasional. Jadi yang fokus nanti memang sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Sarwanto, nanti fokusnya ke akreditasi dan nanti mungkin persiapan akreditasi jurnal dari inquiry itu sendiri. Oke. Mungkin bagi yang mungkin belum kenal, sedikit perkenalan saja. Ini nama saya Utama Landeta. Saya S1-nya di UNESA, S2-nya di UNS. Kakak kelas kalian tadi disampaikan Pak Sarwanto, S2 Pendidikan Sains dan S2 Fisika Murni. Jadi muridnya Pak Sarwanto juga, beliau dengan saya dosen penguji saya, kemudian pembimbing saya itu Prof. Vida dan Prof. Parmi. Kemudian saya juga anggota dari Relawan Jurnal Indonesia. Jadi ini saya juga ada 3 Zoom ini, cukup paralel hari ini. Jadi harapannya nanti bisa fokus ke sini dulu, nanti berikutnya juga ada acara dari RJI yang mungkin juga sudah tersebar juga, ada bedah jurnal juga nanti siang saya tapi menjanjikannya dengan RJI. Oke, selanjutnya saya juga anggota HEBI, Himpunan Editor Berkala Ilmiah Indonesia, yang dikomandoi oleh Prof. Komang dari Ristek BRIN juga. Kemudian saya juga anggota dari Council of Asian Science Editor, jadi editor jurnal ilmiah se-Asia. Kemudian mungkin juga saya tidak bisa nulis di sini, tapi mungkin Pak Sarwanto dan teman-teman yang lain juga sudah tahu saya adalah asesor manajemen untuk akreditasi jurnal nasional, khususnya periode tahun kemarin dan tahun ini itu pertengahan yang akhir ini saya belum ditugasi, jadi berdasarkan tugas saja. Kemudian di jurusan saya diberi amanah untuk menjadi editor di jurnal penelitian fisika dan aplikasinya. Monggo kalau ingin melihat atau mungkin ingin submit, memang ini artikelnya cukup banyak Bapak Ibu, mohon kesabaran terkait dengan naskahnya, status naskahnya. Oke. Kemudian email dan kontak saya yang bisa dihubungi, monggo jika kita ingin berdiskusi lebih lanjut terkait dengan jurnal atau artikel ilmiah atau yang lain, silakan kita bisa diskusi bersama-sama. Cuma mohon maaf kalau misalkan email saya pasti slow respon kalau email. Kalau ingin kontak langsung enak via WA tapi mohon chat WA saja Bapak Ibu, karena ini yang WA di sini dalam bentuk tablet kan agak susah kalau telepon menggunakan tablet. Juga mohon maaf kalau misalkan nanti WA-nya juga saya mohon maaf dulu ini mungkin dibalasnya tidak langsung detik itu juga, walaupun mungkin saya online karena kita tahu lah perkuliahan itu online, kemudian tugas mahasiswa juga online, bahkan rapat-rapat juga online, sehingga pasti saya usahakan jawab, tapi memang saya butuh waktu untuk menjawab WA. Untuk CPFA ini statusnya
mungkin sedikit promosi. Jadi kita kerjasama dengan PPII. Saya lihat juga Inquiry kalau nggak salah kerjasama dengan PPII, dan kita juga kerjasama dengan PSI yang dulu namanya HFI, Himpunan Fisikawan Indonesia. Kita memang saat ini sedang dalam proses penilaian Scopus yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sarwanto. Ini saya mohon doa restu juga dari adik-adik Bapak Ibu sekalian, karena infonya dari Kemenristek.Bin itu dalam waktu dekat kita sudah ada keputusan. Oke. Kemudian ini juga penting, kenapa kita perlu mempromosikan jurnal kita, karena ya sebagaimana baiknya jurnal, bahkan kalau kita lihat jurnal-jurnal Esquire sekalipun yang sudah Q3, Q2 bahkan Q1 itu tetap mengirimkan call for paper. Jadi kalau Bapak Ibu melihat email, kalau Bapak Ibu sudah pernah menulis dengan tulisan yang cukup baik di jurnal yang baik, ya itu pasti sering mendapat email call for paper, baik dari jurnal yang tanda kutip mungkin abal-abal bahkan predator, tapi juga banyak juga jurnal yang bereputasi juga mengirimkan email. Jadi kita harus sering-sering promosi jurnal, ini kata kunci yang paling penting kalau kita mengelola jurnal, Bapak Ibu. Oke, untuk skupnya di sini ada fisika pendidikan ya Bapak Ibu. Jadi mohon maaf yang pendidikan selain sains yang selain fisika kita tidak menerima naskah karena memang ini adalah skup kita. Seingat saya Pak Sarwanto juga membantu review di sini khususnya di bagian pendidikannya. Oke. Untuk materi saya share juga. Mungkin nanti juga akan saya share ke Pak Sarwanto kalau memang perlu. Ini linknya di situ s.id materi alan 27 10 20 nggih. Jadi ini sebenarnya kita saat ini sedang dalam hari Sumpah Pemuda ya. Nah, ini makanya semangat ya. Harapannya nanti materi saya tidak akan terlalu banyak, mungkin kita akan lebih sering diskusi kasus, itu yang lebih penting kalau menurut saya berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada saya mengisi di beberapa kampus gitu. Oke. Untuk Sinta saya yakin ini sudah diperkenalkan, kalau Bapak Ibu dosen sudah pasti harus tahu, tapi kalau untuk Bapak Ibu atau teman-teman adik-adik mahasiswa ini juga cukup penting ya sekarang. Apalagi ada edaran baru, ini mohon maaf nih kalau ada backsound Palu atau mungkin ada anak kecil dan lain-lain karena saya di kos ya kita tahu kos kan sangat berdekatan ya antara kamar satu dengan kamar lain, mungkin ada backsound yang kurang berkenan, saya mohon maaf dulu terlebih dahulu Bapak Ibu. Nah di sini kalau kita bicara Sinta sebenarnya tujuannya itu Kemenristek.Brin, kalau dulu Kemenristek-Dikti ya, ingin mengintegrasikan semua peneliti-peneliti dan ahli-ahli yang ada di Indonesia, sehingga dia membuat database yang berisi jurnal, buku, hak cipta dan sekawannya semua. Nah, database ini Sinta mulai bisa dari Google Scholar, Scopus, WOS, bahkan sekarang ada hak cipta, kemudian ada yang lain-lain ya, banyak sekali. Nah, kita fokusnya di sini tentu Sintanya yang terkait dengan jurnal karena kita bicara Sinta jurnal. Nah, di sini khusus untuk jurnal di sini sinta.ristekbrin.id/jurnal, atau kalau di sini nanti ada bagian source, pilih jurnal itu untuk akses jurnal. Nah, di sini juga sudah lengkap nih Bapak Ibu database dari jurnal-jurnal yang terakreditasi, sehingga pertanyaan-pertanyaan lalu misalkan ada yang bertanya jurnal apa sih yang terakreditasi, Sinta 2, Sinta 1, Sinta 3 dan seterusnya, itu sudah tidak lagi ada pertanyaan karena semuanya ada di sini. Tinggal Bapak Ibu kemudian adik-adik juga tinggal ngecek saja apakah ini sudah terakreditasi atau belum, ada di sini semuanya. Oke. Menurut Permen Ristek-Dikti yang terbaru ya di 2018 itu dulunya kan akreditasi hanya ada terakreditasi, tidak terakreditasi. Kalau terakreditasi itu ada A dan B. Nah, kalau di sini kita ada 6 peringkat sekarang. Jadi mulai dari peringkat 6 sampai peringkat 1 dengan minimum nilai yang ya bisa dikatakan ya minimumnya masing-masing ya. Misalkan peringkat 6 itu minimum 30, 5 itu 40 dan seterusnya sampai peringkat 1 di sini yang memang sangat baik jurnalnya, yang bahkan mayoritas dari Sinta 1 sudah terindeks oleh Scopus gitu nih Bapak Ibu. Nah, di sini kalau kita bicara jurnal yang ingin terindeks oleh Sinta harus mengajukan akreditasi. Nah, akreditasi pengajuannya di Arjuna, di akreditasi jurnal
nasional. Ini untuk website yang baru, arjuna.ristekbrin.go.id. Karena website sekarang masih cukup memusingkan ya Bapak Ibu, masih ada yang Ristek Dikti, ada yang menggunakan Ristek Brin, ada yang menggunakan Kemdikbud ya. Nah itu kita masih bingung. Oke. Kemudian untuk jurnal yang belum yakin ya, untuk akreditasi kita bisa mengisi evaluasi diri ya. Nah nanti dari nilai evaluasi diri itu akan dibagi dua, mungkin akan dibahas lebih lanjut di sini ya, di Arjuna portalnya. Arjuna di sini saya tulis di judul itu 2.0, tapi saya di materi 3.0. Kenapa? Sebenarnya dari 2.0 ke yang sekarang ini sudah banyak perubahan. Cuma memang sepertinya belum diresmikan, jadi tetap ditulis 2.0 di sini, nggih. Oke. Nah, di sini untuk mendaftarkannya itu seperti ini sistemnya. Jadi pertama pengelola jurnal akan mendaftar akreditasi di Arjuna ini, mengisi beberapa form pendaftaran, kemudian akan dicek oleh admin dari Arjuna apakah lolos syarat desk evaluation atau syarat-syarat administrasi atau tidak. Nah, jika memang tidak ada kendala, ya lolos, langsung bisa ke tahap penilaian. Tapi jika ada kendala, misalkan pengajuannya ada persyaratan yang tidak lolos, biasanya langsung akan diberitahukan ke pengelola jurnal. Jadi pengelola jurnal bisa melalui email atau dari portalnya Arjuna itu akan diberitahu kelemahannya ini. Nah dari situ kalau kita bisa melengkapi, kita bisa mengajukan ulang kembali dan bisa harapannya bisa lolos. Oke, lolos ke tahap evaluasi di sini. Nah, ketika kita bicara tahap evaluasi di sini ya Bapak Ibu, ada dua kriteria ya yang paling penting yang bisa kita lihat. Ini berdasarkan nilai evaluasi diri yang Bapak Ibu isikan sendiri ya dalam website Arjuna. Yang pertama untuk yang lebih dari 70. Untuk lebih dari 70 nanti memang penilaiannya lebih ketat, ada 2 asesor substansi, ada 2 asesor manajemen. Nah nanti nilai yang diperoleh ya mulai dari 0 sampai 100, sehingga ini bisa diperoleh Sinta 6 sampai Sinta 1. Tapi kalau Bapak Ibu, kalau biasanya saya pengajuan awal biasanya selalu menyarankan atau jurnal-jurnal baru itu kita nilai evaluasi dirinya biasanya masih kita pilih kurang dari 70. Kenapa? Karena sistemnya di sini yang masih di bawah 70 ini sistemnya masih dalam bentuk sistem pembinaan. Jadi masih banyak toleransi, masih banyak nanti komen-komennya juga dalam bentuk saran-saran. Dan asesornya tidak 4 di sini, tapi ada 2 saja. Ada 2 asesor yang ditugasi yang nanti akan diberi nilai. Cuma memang nilai maksimumnya adalah 70, bukan sampai 100. Jadi maksimum itu Sinta 3 itu nih Bapak Ibu. Nah sebenarnya kalau sudah Sinta 3 tidak ada masalah. Kenapa? Karena kita tinggal mengajukan reakreditasi saja, itu cuma 1 nomor, 1 terbitan, itu sudah bisa mengajukan ke Sinta 2. Jadi kalau teman-teman itu biasanya tahapnya seperti itu. Jadi mulai dari ini dulu, pilih yang evaluasi diri dari kurang dari 70, dilihat saran-saran di sini. Saran-saran dari asesor itu dipenuhi pada edisi terbitan berikutnya, nah itu langsung didaftarkan ke yang ini di atas 70. Biasanya sistemnya seperti itu. Oke. Nah untuk dikatakan terakreditasi minimum adalah nilainya 30. Oke. Jadi kalau nilainya di atas 30 itu pasti terakreditasi, mulai dari Sinta 6, Sinta 5, Sinta 4, Sinta 3, Sinta 2, Sinta 1. Oke. Akan tapi kalau di bawah 70 nanti akan ada pembinaan, dan sejauh ini ya Bapak Ibu selama saya menilai, karena saya kan asesor itu selama 1 tahun lebih itu hasil evaluasi asesor itu separah-parahnya tanda kutip jurnal itu memang tidak sampai di bawah 30 atau bisa dikatakan ya terakreditasi. Oke. Selanjutnya langkahnya kita registrasi. Di situ ada 4 borang yang harus diisi, borang identitas, kemudian borang dewan penyunting, perkembangan ini kalau ada perubahan nama atau sudah pernah terakreditasi misalkan itu mengisi itu juga. Kemudian yang paling penting di sini adalah yang ini, borang evaluasi diri. Nah ini borang evaluasi diri ini adalah yang paling penting borangnya. Oke. Kenapa penting? Karena ini nanti yang akan menentukan apakah lebih dari 70, ini sebenarnya kita sendiri yang nilai. Kemudian apakah kurang dari 70, ini juga kita sendiri yang menilai.
Nah, nanti kalau kurang dari 70 tadi ya akan menugaskan 2 asesor, kalau lebih dari 70 ada 2 asesor manajemen dan 2 asesor substansi, totalnya 4. Ini penekanannya di situ. Oke. Kemudian nanti sistemnya kalau Arjuna itu secara daring ya Bapak Ibu. Untuk periode akhir ini ya, akhir tahun ini aja sudah ada 2000 jurnal yang akan dinilai, yang saya kabarnya dari admin Arjuna. Oke. Nah, nanti tinggal di rata-rata nilainya. Kalau nilainya bedanya ekstrim, misalkan satunya Sinta 6, satunya Sinta 5 gitu, nanti akan ada mediasi, ada pendistribusian, mungkin pendapat second opinion dari asesor ketiga dan seterusnya, itu bisa terjadi. Oke. Ini menurut buku pedoman seperti ini ya Bapak Ibu. Oke. Nah, kalau sudah terakreditasi kemudian ingin mengajukan akreditasi kembali atau reakreditasi untuk naik peringkat, itu cukup 1 nomor saja, jadi tidak perlu 2 tahun terakhir. Sekali lagi, kalau pengajuan pertama ini memang harus 2 tahun terakhir. Tapi kalau kita bicara reakreditasi, itu cuma 1 nomor saja, 1 terbitan saja itu sudah bisa reakreditasi. Oke. Ini pedomannya, pedoman Arjuna 2018, semuanya sudah saya berikan di link materi tadi nggih Bapak Ibu, s.id/materi alan kemudian tanggal sekarang. Oke. Nah, kemudian di sini yang paling penting adalah syarat-syarat jurnal ilmiah supaya kita bisa mengajukan akreditasi, dan nanti juga ada yang kedua adalah syarat akreditasi jurnal. Oke. Yang pertama memuat artikel nggih Bapak Ibu, jelas yang diharapkan memajukan ilmu pengetahuan ya. Oke, dari hasil penelitian. Yang kedua, memiliki dewan penyunting yang berkualifikasi sesuai dengan bidang. Oke, ini seringkali kita temukan memang karena ingin mencari reputasi, bahkan saya pernah ditawari menjadi dewan penyunting atau bahkan mitra bestari ya, dua-duanya di jurnal. Oke, saya iakan, tetapi ketika saya lihat bidangnya, saya lihat dulu bidangnya apa, ternyata bidangnya pertanian, kan nggak nyambung dengan bidang saya yang fisika. Akhirnya ya terpaksa saya tolak gitu ya Bapak Ibu. Jadi kualifikasi di sini harus sesuai dengan bidang ilmu jurnalnya. Kita sering menemukan yang tidak sesuai bidang ilmu karena mencari track record publikasinya, itu yang hati-hati. Oke. Kemudian menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa resmi PBB ya Bapak Ibu. Jadi yang bisa bahasa Inggris, bahasa Cina itu apa ya, Mandarin mungkin, atau bahasa Arab bisa, dan seterusnya. Oke. Kemudian yang penting di sini adalah menjaga konsistensi gaya penulisan dan format. Ini yang paling susah Bapak Ibu, dan bobot nilainya itu cukup besar. Biasanya jurnal yang gaya penulisannya kurang baik, kurang konsisten, maka tidak mungkin bisa Sinta 3, paling nggak Sinta 4 lah maksimal. Itu yang sering kita temukan. Kemudian dikelola secara elektronik, makanya nanti yang diminta adalah ISSN elektronik di sini. Kemudian terbit sesuai dengan jadwal. Dan di sini ada pengenal doi ya, ini sebagai tahun lalu opsional, tahun ini sudah mulai agak diperketat lagi terkait dengan doi. Oke. Kemudian di sini syarat akreditasi jurnal ilmiah, yang pertama tadi harus memiliki EISSN, memiliki doi. Tahun lalu itu masih banyak pengampunan, tahun ini sepertinya masih diampuni kalau belum punya doi Bapak Ibu. Oke. Kemudian yang penting berikutnya di sini adalah mencantumkan etika publikasi. Ketika syarat ini tidak dipenuhi satu saja, maka bisa dikatakan jurnal kita akan gagal di desk evaluation atau tadi tahap administrasi seleksi awal. Oke. Kemudian sifatnya ya ilmiah, kemudian terbit minimum 2 tahun gitu Bapak Ibu, ini untuk pengajuan pertama. Kalau pengajuan kedua ya minimum 1 isu saja cukup. Oke. Selanjutnya frekuensi penerbitan ini minimum 2 kali dalam setahun. Dan ketika 1 kali terbitan minimum 5 artikel di sini untuk setiap terbit. Selanjutnya di sini memiliki profil Google Scholar. Bahkan yang sekarang ini harus terindeks Garuda ya Bapak Ibu. Ini syarat baru, saya lupa belum menyantumkan di sini. Terindeks Garuda. Ini kok cara zoom satunya terlalu keras nih. Mohon maaf. Jadi terindeks oleh Garuda karena nanti dalam mendaftar akreditasi itu harus melalui Garuda. Ini nanti juga mungkin ada saran atau ada masukan terkait dengan itu yang di Jurnal Inquiry.
Untuk yang lain ini masa akreditasi berlaku 5 tahun ya, 5 tahun dari waktu artikel itu dinilai. Jadi kalau kita ngajukan sekarang 2020, yang dinilai kan 2 tahun belakangan, berarti 2019 dan 2020. Nanti masa akreditasinya berarti di sini dihitung 2019, 2020, 2021, 2022, dan yang terakhir 2023. Jadi ini 5 tahun ke belakang juga dihitung ya Bapak Ibu. Ini supaya fair ketika artikel yang dinilai itu menyebabkan kita terakreditasi, ya jangan sampai penulisnya rugi gitu. Makanya dibuat seperti itu. Oke. Nah, ini adalah unsur bobot penilaian ya terkait dengan akreditasi jurnal. Jadi secara kita tadi sudah saya sampaikan ada 2 jenis asesor di situ. Yang pertama asesor manajemen, ini terkait dengan unsur manajemen yang menilainya. Kemudian yang kedua adalah asesor substansi, ini terkait dengan substansi naskah. Untuk asesor manajemen biasanya ya kayak saya ini termasuk asesor manajemen. Jadi orang-orang yang concern di sistem pengelolaan jurnalnya terutama. Kalau substansi di sini memang pakar di bidang ahlinya. Jadi jangan khawatir nanti kalau misalkan jurnal inquiry itu kan pendidikan IPA. Nah, nanti ya asesornya mungkin ya dari pendidikan IPA. Saya tahu orang-orangnya tapi mungkin saya tidak etis kalau menyebutkan nama-namanya siapa. Jadi sesuai dengan bidang yang terdekat dengan jurnal itu yang penting. Jadi di sini ada rubriknya sangat jelas, ada di buku pedoman tadi. Nanti saya bahas sedikit lebih rinci ya Bapak Ibu. Kemudian sebenarnya sudah jelas ya, akreditasi itu kalau menurut saya sudah cukup fair. Di situ sudah diberitahu apa saja yang akan dinilai, kemudian bagaimana penilaiannya dan seterusnya. Bahkan kalau di asesor itu ada buku khusus ya Bapak Ibu, buku kasus penyamaan persepsi asesor. Di situ sudah jauh lebih rinci daripada yang ini. Oke. Jadi misalkan penamaan jurnal di sini skor paling tingginya 3, kelembagaan 4, penyuntingan ini cukup besar ya 17, penampilan ini gaya dan format 8, keberkalaan dan penyebarluasan. Totalnya manajemen 49, yang substansi itu cuma 2, substansi dan gaya penulisan itu totalnya 51. Oke. Dan dikatakan terakreditasi ini yang menurut buku ya Bapak Ibu peringkat 2 jika nilainya minimum 70 dan nilai substansinya ada minimumnya di sini 26. Jadi sebenarnya tetap saja walaupun manajemennya bagus, keputusan dari terakreditasi Sinta 2 khususnya itu bergantung dari asesor substansi. Karena ya kita memang tidak bisa bohong bahwa sebenarnya kalau kita bicara jurnal itu substansi artikel yang paling penting di sini. Makanya yang lebih tanda kutip lebih memiliki andil adalah di asesor substansi. Asesor manajemen sih biasanya kalau diminta terakreditasi ya terakreditasi gitu aja, nurut saja. Oke. Ini statusnya, ini nilai-nilainya yang paling rendah itu 30 sampai 40, bintang 6, 5, 4, 3 dan seterusnya. Kemudian ada, seingat saya ada peraturan juga di situ, Permenristek Dikti saat itu juga menyatakan bahwa untuk jurnal yang sudah terindeks Scopus atau Web of Science itu berhak mendapatkan status terakreditasi peringkat 1. Oke, jadi sering juga ditemukan jurnal yang Sinta 3 setelah dinilai akreditasi Sinta 3 tetapi muncul atau terindeks Scopus, jadi langsung naik ke Sinta 1. Itu sering kali juga kita temukan hal-hal seperti itu. Oke. Ini rubriknya cukup banyak. Oh, mohon maaf. Ada ini tadi ya Bapak Ibu, ada beberapa kriteria di sini, total nilainya 100 nih Bapak Ibu, jadi dari 0 sampai 100. Oke. Contoh yang pertama misalkan penamaan jurnal ilmiah di sini sebenarnya sudah cukup jelas nih Bapak Ibu indikatornya, spesifik, cukup spesifik, kurang spesifik dan umum. Jadi kalau misalkan menggunakan nama lembaga, misalkan saya punya jurnal misalkan ya UNESA Journal of Physics misalkan, ya kan jelas sekali ini masuk yang kriteria ini, nilainya 0, bukan nilai mati ya Bapak Ibu. Di sini tidak ada nilai mati, tetapi ya memang nilainya 0 gitu aja pada poin ini. Oke. Kemudian kalau misalkan ingin sangat spesifik, misalkan kalau di fisika, nah itu misalkan kita bicara teori kuantum, jadi jurnal tentang kuantum misalkan, itu kan sangat spesifik gitu ya, nilainya maksimum. Nah penentuan nama ini juga hati-hati karena memang ini sudah harus sesuai dengan ISSN. Jadi kalau namanya sudah
ada di SSN itu ya itu tidak bisa diubah lagi. Ini tergantung pengajuan awalnya ya Bapak Ibu. Oke, nama. Kemudian berikutnya Pranata penerbit. Nah, Pranata penerbit itu juga cukup jelas. Kalau ada organisasi profesi ilmiah kerjasama dengan perguruan tinggi, nilainya 3. Contohnya inquiry misalkan. Inquiry itu kan sudah kerjasama dengan PPII, sehingga ya kita sudah pastikan ada nilai maksimum di sini. Nilai maksimumnya untuk universitas itu ini ya Bapak Ibu 3. Karena kalau ingin mencari nilai yang benar maksimum 4, itu ya organisasi profesi ilmiah. Misalkan HFI membuat jurnal sendiri, PPII membuat jurnal sendiri yang tidak ada kerjasamanya dengan perguruan tinggi, itu baru nilainya maksimum. Kemudian kalau perguruan tinggi saja Pak, misalkan jurusan saja ya nilainya 2. Atau misalkan ada penerbit umum Erlangga misalkan buat jurnal ya bisa, tapi poinnya di sini 1 misalkan gitu. Oke. Rendah-rendahnya di sini ada minimum ya, tingkat jurusan atau pusat penelitian kalau di perguruan tinggi misalkan. Oke. Organisasi di sini yang diminta kerjasamanya tingkat pusat, jadi nggak boleh misalkan PPII cabang Jawa Timur gitu, nggak boleh, harus PPII pusat. Kemudian di sini terkait dengan penyuntingan, yang pertama pelibatan mitra bestari. Nah, ini yang hati-hati, katanya kata kuncinya adalah pelibatan. Jadi walaupun di website misalkan mitra bestarinya banyak, kemudian Scopus semua misalkan memang impact faktornya sangat besar, maka tetap saja dilibatkan atau tidak dalam review, karena nanti kan asesor itu akan diberikan username dan password jurnal dari editor ya. Nah, itu akan terlihat apakah orang ini mereview atau tidak, orang ini mereview atau tidak, sehingga kata kuncinya di sini adalah pelibatan. Nah, jadi yang mereview pada saat dinilai itu bagaimana, apakah 50 lebih itu dari kualifikasi internasional atau 50% itu hanya kualifikasinya nasional, atau hanya internal saja, atau bahkan tidak direview misalkan. Itu ada skornya sendiri di sini gitu, Bapak Ibu. Mohon maaf nih, ada backsound Palu gini. Oke, mitra besar di sini beda ya Bapak Ibu, bukan anggota dewan penyunting. Oke. Itu harus beda, jadi harus bedakan nanti penulisannya. Kemudian dianjurkan minimal 2 ya Bapak Ibu untuk proses penelaahan. Biasanya 1 bisa, ya bisa aja, tapi nanti ketika akreditasi secara umum pasti disarankan untuk memberi minimum 2. Kemudian apa sih definisi kualifikasi internasional? Apakah harus reviewernya dari luar? Tidak juga, karena di sini dikatakan kata kuncinya kualifikasi. Sehingga di sini ya, jika dalam 5 tahun terakhir pernah menulis artikel sebagai penulis pertama atau penulis anggota, sekurang-kurangnya 3 artikel di jurnal internasional bereputasi ya, kata kuncinya di situ. Oke, jadi walaupun penulisnya reviewernya misalkan Indonesia semua, tapi memang beliaunya memiliki reputasi yang baik ya, memang skornya tinggi, tidak harus ada dari internasional atau tidak harus reviewer dari luar. Selanjutnya muncul penyuntingan substansi. Ini akan dilihat 1 contoh, 2 contoh, atau bahkan beberapa contoh untuk reviewnya, hasil reviewnya. Jadi reviewer itu memberi catatan apa pada naskah. Nah, itu apakah ada catatan atau tidak. Kalau tidak ada, misalkan hanya baik, oke ya, mohon maaf, itu nilainya memang tidak bisa maksimum. Oke. Tapi kalau misalkan diberi catatan yang sangat komprehensif, bahkan terkait dengan substansi di situ catatannya, nilainya nanti bisa maksimum di sini. Jadi sebenarnya reviewer yang tanda kutip galak itu justru yang dicari untuk mencari nilai maksimum di sini, ya, Bapak Ibu. Berikutnya di sini dewan penyunting kualifikasinya sama ya Bapak Ibu, lebih dari 50% di jurnal internasional kualifikasinya, kemudian jurnal kurang dari 50% jurnal internasional, dan yang terakhirnya belum pernah pengalaman ya menulis di artikel atau di jurnal ilmiah. Jadi boleh saja, tetapi kita sistemnya di sini presentasi ya Bapak Ibu. Jadi misalkan kalau ada 10, berarti ya 6 lah paling tidak sudah punya publikasi internasional. Jadi ini bukan jumlah minimum tapi persentase. Misalkan 20, berarti ya minimal 11 sudah memiliki kualifikasi internasional. Itu ya. Nah, untuk minimumnya ya kalau bisa editor jangan terlalu sedikit juga, jangan misalkan 5 itu
masih terlalu sedikit ya, paling tidak 10 lah minimum untuk editor dan reviewer, khususnya reviewer karena kan nanti akan mereview naskah yang cukup banyak. Oke. Berikutnya kita bicara kualifikasi, tadi sama ya Bapak Ibu, kapan itu internasional, kapan nasional, itu sama definisinya dengan yang di reviewer. Kemudian berikutnya petunjuk penulisan. Nah, ini petunjuk penulisan ada 2 ya Bapak Ibu di sini. Yang pertama author guideline. Mohon maaf tetangga sebelah sepertinya dandan-dandan gitu, author guideline. Atau gitu saya tadi ke kampus. Author guideline. Ya. Yang kedua ada template naskah. Jadi ada 2 yang akan dinilai di sini dan dicocokkan kesesuaiannya antara 2 ini. Oke. Jadi di sini harus terinci, lengkap dan jelas secara substantif. Jadi selain dituliskan misalkan font Times New Roman ukuran 12 dan lain-lain, tapi secara substantif juga dituliskan misalkan di pendahuluan itu isinya apa saja. Misalkan yang diminta adalah set of the art, gap analisis dan tujuan. Itu harus dituliskan dalam template maupun author guidelines. S. Nah, itu. Jadi harus merinci secara substantif ini Bapak Ibu. Ini yang penting. Nanti kita telaah contohnya untuk inquiry mungkin ya. Jadi saya mohon izin juga terkait dengan hal itu. Kemudian mutu penyuntingan dan gaya dan format ini yang susah Bapak Ibu. Misalkan saya sendiri tidak berani pede menulis yang paling atas. Saya pasti minimum yang inilah kalau saya pribadi di CPFA misalkan, walaupun itu sudah diedit tanda kutip mati-matian ya Bapak Ibu. Kita usahakan secara konsisten, tapi pasti ada saja yang selip 1 atau 2. Pengertian konsisten itu tidak hanya antar artikel dalam satu terbitan ya. Yang paling susah itu dalam antar terbitan. Jadi misalkan volume 1 nomor 1 ini artikel pertama, ini akan nanti dibandingkan dengan volume 1 nomor 2 artikel, ya bisa jadi artikel pertama atau artikel berapapun. Jadi dibandingkan di sini antar terbitan, bukan dalam satu volume, dalam satu nomor, bukan. Nah biasanya kalau dalam satu volume nomor ini, dalam satu isu ini, itu biasanya kan dikerjakan bareng-bareng sehingga kita bisa pastikan seharusnya itu terbitannya sangat konsisten. Tapi kalau 2 ini biasanya yang terjadi masalah. Makanya ketika saya mau mempublish, mengedit naskah itu di tahap akhir editing itu saya pasti melihat artikel sebelumnya, dicek apakah konsisten atau tidak. Itu yang perlu dikaji di sini. Oke. Berikutnya manajemen di sini yang diminta adalah sepenuhnya daring menggunakan OJS. Oke, saya sendiri masih menggunakan ini. Saya tidak menargetkan full daring. Kenapa? Karena ya tidak semua, ya mohon maaf, mungkin kalau editor mungkin bisa kita paksa ya. Mungkin reviewer kan kita juga minta tolong ke reviewer. Misalkan ke Pak Sarwanto gitu kan, kita juga sering meng-email Pak Sarwanto ya. Alhamdulillah beliaunya bisa menggunakan sistem OJS. Nah, tapi kan tidak semua reviewer paham, misalkan ya mungkin prof yang sudah sepuh ya, kita kan juga harus memaklumi, sehingga sering juga kita berikan dalam bentuk email. Atau bahkan ketika misalkan Pak Dekan saya misalkan pejabat, kan tidak mungkin kita email, ya saya print kan, saya minta beliau coret-coret, kita scan, kita upload. Makanya kalau kami sendiri itu ya kita akui memang manajemennya masih 2, tidak bisa full secara daring. Bahkan penulis sekalipun, ada penulis yang tidak bisa ngirim naskah, ngirim via email, ya kita terima saja, kita uploadkan ke sistem OJS itu. Oke. Berikutnya terkait dengan substansi. Yang pertama cakupan keilmuan, ini saya yakin Bapak Ibu yang lebih paham. Misalkan kalau kita bicara pendidikan IPA ya mungkin masuk ini masuk poin 2. Ini sudah ada contohnya nggih. Kalau misalkan bunga rampai bisa tidak terakreditasi, ya bisa saja. Tapi memang di sini poinnya ini 0,5. Tapi pengertian bunga rampai di sini juga jangan terlalu bunga rampai nggih Bapak Ibu. Takutnya dia nggak boleh, misalkan nanti jurnal ekonomi dan IPA gitu kan terlalu bunga rampai, itu juga tolong dihindari Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian contohnya sini biologi, kemudian ada botani, lebih spesifik lagi fisiologi tumbuhan, lebih spesifik lagi tumbuhannya ini adalah jamur misalkan. Nah, ini kalau ingin mencari nilai maksimum. Ini terkait dengan nama artikel, nama jurnal juga, dan fokus and scope, sehingga kita sendiri tidak pernah menargetkan nilai 4. Karena misalkan kita bicara taksonomi jamur misalkan, untuk mencari 5 artikel atau 10 ya kalau dalam 1 tahun terkait dengan taksonomi jamur itu susah Bapak Ibu.
Makanya kalau di sini kita selalu menggunakan balance. Bisa artikelnya cukup luas sehingga bisa menerima artikel cukup banyak, tapi juga tidak terlalu luas. Makanya di antara 3 dan 4 ini, E, C dan D ini, 1 dan 2 ini yang bisanya kita pakai. Itu. Oke, ini substansi dinilai per artikel nanti nih Bapak Ibu. Oke. Berikutnya aspirasi wawasan. Nah, ini diukur dari bisa jadi daerah penyumbang tulisan atau autornya, penulisnya nih Bapak Ibu. Kemudian nanti juga akan dilihat pembacanya, distribusinya bagaimana. Apakah nasional saja atau internasional atau regional ya. Nah, nanti penulis biasanya kalau penulis itu dilihat dalam satu edisi itu dilihat apakah hanya dari Pulau Jawa, misalkan kalau dalam satu pulau ya masih kawasan lah. Atau misalkan sudah ada di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, itu sudah cukup nasional. Nah, itu nanti kita lihat dalam satu nomor terakhir biasanya. Atau nanti kalau misalkan satu nomor terakhir belum mencukupi, biasanya 2 nomor akan dicek. Oke. Kemudian kepioniran ini terkait dengan ini sebenarnya adalah judgement expert dari asesor substansi. Oke. Tapi secara umum kalau kita bicara bagaimana dikatakan sangat tinggi, ini sangat jarang ya. Bahkan Pak Parmin sekalipun juga pernah menyampaikan hampir tidak pernah untuk menuliskan yang ini, memberikan nilai 6. Karena memang susah kita mencari kontribusi yang sangat tinggi. Nah, kemudian kita kan ingin targetnya yang ini ya, paling tidak yang tinggi. Makanya kalau di kami biasanya pedomannya itu pada pendahuluan. Pada pendahuluan di sini harus ada 3 komponen yang termaktub atau tercantum dalam pendahuluan. Yang pertama adalah state of the art. Ini berisi tentang penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian itu. Kemudian gap analysis, ini yang mencerminkan nanti novelty, kebaruan dari naskah. Dan yang terakhir adalah tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian itu di akhir paragraf. Nah, kalau sudah terpenuhi ini harusnya nilainya tinggi. Nah, secara umum biasanya cukup ya Bapak Ibu, atau bisa dikatakan bahkan sering ditemukan tidak memiliki kebaruan di sini. Nah, itu yang sering ditemukan. Nah, jadi di sini state of the art, kemudian gap analysis di sini ya terkait dengan novelty. Itu yang paling penting. Oke. Kemudian makalah dari seminar misalkan itu bisa, tapi ya memang diberi nilainya tidak begitu tinggi di sini. Walaupun saya juga kurang sepakat, bisa jadi makalah dalam seminar nasional misalkan atau internasional itu bagus. Nah, makalahnya itu sehingga bisa diberikan nilai tidak hanya minimum tapi bisa nilai yang sesuai gitu. Oke. Berikutnya makna sumbangan ilmu pengetahuan ini juga sama ya Bapak Ibu per artikel, dan akan dicek artikelnya itu seperti apa. Oke. Impact-nya atau dampaknya ya. Ini kita bicara tentang scientific impact terhadap ilmu pengetahuan. Oke. Sehingga ini sekali lagi juga sama terkait dengan judgement asesor. Jadi judgement expert dari asesor gitu. Kita tidak bisa memberikan tapi secara umum asesor akan memberikan nilai nyata di sini, tidak sampai kurang nyata kecuali tidak ada citasi sama sekali. Kemudian dampak ilmiah atau citasi di sini tinggal dihitung saja citasi yang ada di Google Scholar. Sampai saat ini masih Google Scholar nih Bapak Ibu, jadi masih tergolong tidak terlalu ketat. Kalau citasinya lebih dari 25 bisa dikatakan sangat tinggi. Oke, tapi nanti juga dilihat dengan pertimbangan H-index atau yang lain. Oke. Kemudian hati-hati dalam citasi, kadang-kadang Google Scholar itu kan asal meng-crawl naskah. Bisa jadi naskah yang bukan jurnal kita itu ada di profil Google Scholar. Atau naskah kita tertuliskan 2 kali. Ini yang terjadi di inquiry, nanti kita bahas. Itu bisa kena penalti atau bisa kena penalti ya. Akhirnya di sini diberi nilai 0 nanti. Jadi eman-eman, tolong hati-hati terkait dengan ini. Oke. Berikutnya perbandingan antara sumber primer dengan sumber yang lain. Jadi sumber primer itu paling tidak harus di atas 80. Ini saya pastikan, saya sendiri pasti saya hitung, misalkan daftar pusakanya ada 10, maka 9 itu harus dari artikel ilmiah atau dari jurnal ilmiah. Kalau 20 ya berarti 18 atau 17 lah itu, dan seterusnya.
Itu kami hitung kalau di kami ya Bapak Ibu, kalau kurang saya minta nambahi. Jadi paling aman menggunakan artikel ilmiah yang terbit di jurnal nasional terakreditasi ataupun jurnal internasional, itu paling aman. Proceeding boleh, tesis juga boleh, tapi ini kadang-kadang debatable. Oke, ini sepertinya Zoom saya satunya bicara, mohon maaf ya Bapak Ibu. Selanjutnya derajat kemutakhiran sama di sini. Untuk bidang-bidang tertentu itu kalau pendidikan rata-rata 10 tahun ya Bapak Ibu, 5 sampai 10 tahun artikelnya. Buku-buku yang memang penelitian-penelitian atau referensi-referensi saya katakan babon ya Bapak Ibu, itu boleh, tetapi tidak banyak-banyak. Kalau di kami misalkan CPFA, buku itu maksimum 3 kalau nggak salah dari 30 referensi. Nah itu ini adalah kewenangan jurnal Bapak Ibu ya, terkait dengan aturan saja itu yang tidak tertulis atau bahkan tertulis dalam template. Jadi harus 80% ini mutakhir. Oke. Kemudian untuk daftar pusaka juga jangan terlalu sedikit. Untuk artikel pendidikan dan artikel sains itu paling aman minimum 15. Jadi minimal di sini 15 referensi. Ya 10 sampai 15 lah Bapak Ibu supaya aman. Jadi jangan di bawah itu. Biasanya kalau di bawah itu asesor akan memberikan nilai ya rendah lah. Kemudian di sini pengajuan self citation jangan terlalu banyak. Jadi misalkan penulisnya saya Utamalan Deta, nanti referensinya saya semua gitu, itu nanti berbahaya juga. Jadi jangan terlalu banyak. Kemudian analisis dan sintesis di sini dikatakan sangat baik jika ada kaitan dengan konsep dan teori penelitian-penelitian yang sebelumnya. Jadi dibandingkan dengan karya penelitian sebelumnya atau penemuan sebelumnya, itu dikatakan sangat baik. Paling gampang kita lihat ada citasi dalam pembahasan, paling gampang. Tapi tetap disitasi, tetap nanti akan dibaca lagi citasi seperti apa. Kalau pembahasannya membahas diri sendiri cukup komprehensif, ya nilainya nanti antara dua ini, baik atau cukup, itu saja. Oke. Untuk kesimpulan di sini, kesimpulannya harus singkat, padat dan jelas. Jadi jangan sampai pembahasannya 2 paragraf, kesimpulan juga 2 paragraf, apalagi masih ada analisis dalam kesimpulan, itu tolong dihindari. Kita sering menemukan hal-hal yang seperti itu. Oke, sudah. Selanjutnya catatan yang penting di sini, artikel bidang tertentu saya rasa di IPA belum ada nggih, terkait dengan ethical clearance itu tidak ada. Ini biasanya di bidang kedokteran atau kesehatan. Selanjutnya di sini terkait dengan sistematika penulisan naskah, ini akan dinilai per komponen. Tadi kan substansinya, kalau di sini misalkan judulnya bagaimana? Apakah lugas dan informatif atau tidak? Nah, ini dinilai. Misalkan yang sering kali ditemukan itu di jurnal-jurnal pendidikan adalah judul itu bahkan sampai dituliskan kota. Ada kotanya, kota apa, SMA-nya, SMA. Kalau kota nggak apa-apa mungkin. SMA-nya kadang bahkan kelas 10 di SMA Negeri 1 Surakarta misalkan. Jadi terlalu spesifik itu juga tidak baik dalam judul. Oke. Kemudian nama penulis di sini harus lengkap, tanpa gelar, tanpa status. Seringkali ditemukan itu lecturer misalkan, atau dosen apa, mahasiswa apa, itu tolong dihindari. Gelar juga seringkali kita temukan masih ada yang pakai gelar. Dan lengkap dan konsisten ya Bapak Ibu antar artikel dan antar terbitan. Nanti kita bahas maksudnya artikel itu. Kemudian alamat juga jelas ya Bapak Ibu. Kalau perlu ada telepon tapi bukan HP ya, telepon kantor. Kalau tidak ya tidak apa-apa. Kemudian email, kalau kami sarankan email juga harus ada, minimal email dari corresponding author. Oke. Berikutnya komponen di bawah itu adalah abstrak. Nah, abstrak di sini harus ringkas, jelas. Memuat ada komponen saya kalau lupa. Ada tujuan, ada metode singkat, temuan hasil, dan di sini nanti kesimpulan. Ini adalah komponen-komponen penting dalam abstrak. Beberapa jurnal boleh menuliskan pendahuluan singkat di sini, tapi ini sekali lagi harus konsisten. Tapi minimum harus ada tujuan, metode, temuan di sini ya. Dalam hal ini adalah ya hasil dan kesimpulan. Oke, seringkali ada temuannya tapi tidak kesimpulan, atau ada kesimpulannya tapi data atau hasilnya tidak dituliskan. Itu seringkali yang miss atau yang hilang dalam artikel di abstrak. Oke. Umumnya satu paragraf berdiri sendiri nggih Bapak Ibu,
sehingga tidak ada daftar atau citasi gambar tabel. Jadi tidak ada acuan pusaka, gambar, dan tabel, bahkan persamaan mungkin tidak perlu dituliskan dalam abstrak. Ya walaupun abstrak lain juga ada yang bisa seperti itu. Tapi karena ini pedomannya di Arjuna seperti ini, ya kita harus memenuhi supaya nilainya maksimum. Kata kunci biasanya ya ada dan mencerminkan konsep penting, ini sudah nilainya 1. Kita tidak terlalu bahas terlalu detail terkait dengan kata kunci. Selanjutnya, sistematika penulisan artikel di sini lengkap dan bersistem baik. Itu bisa jadi mulai dari apakah strukturnya imrat atau non imrat, apakah jurnal menerima artikel non imrat atau tidak, itu harus dijelaskan juga di author guideline dan template. Bahkan nama babnya juga harus disesuaikan, misalkan namanya pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan misalkan. Jangan sampai nanti ada satu artikel isinya hasil dan diskusi misalkan. Itu seringkali kita temukan bahkan nama bab sendiri itu tidak konsisten dengan template, dengan author guideline, dan seantar artikel. Itu hati-hati. Nanti saya tunjukkan juga mungkin contohnya ini Bapak Ibu. Oke. Jadi bisa jadi ada yang imrat, di sini kan imrat, ini yang non imrat. Itu tidak ada masalah. Yang penting dijelaskan jurnalnya menerima yang mana. Oke. Berikutnya, instrumen pendukung harus informatif dan komplementer. Jadi kalau ada gambar harus dirujuk dalam naskah, ada tabel juga harus dirujuk dalam naskah, dalam teks. Kemudian berikutnya, kalau ada gambar dan tabel itu tidak perlu ditulis ulang. Biasanya kan kalau ada tabel, misalkan ini nilai rata-rata, kemudian ini kelas misalkan. Seringkali yang ditemukan itu dalam paragraf nanti ditulis lagi. Berdasarkan tabel 1 diperoleh bahwa kelas A nilai rata-ratanya sekian, kelas B nilai rata-ratanya sekian, kelas C nilai rata-ratanya sekian. Ya ini kan percuma, keberadaan tabel ini tidak ada gunanya, tidak informatif. Sehingga tidak perlu ditulis ulang data itu dalam naskah. Atau dalam tabel sudah ada seperti ini, dibuat grafik. Nah, sudah ada tabelnya, dibuat grafik lagi, datanya sama. Nah, ini salah satu saja kita minta, ini Bapak Ibu. Ini seringkali kita temukan. Ini kita bicara artikel ilmiah, nggih. Kalau di tesis, mungkin deskripsi itu lain, sesuai dengan gaya selingkung universitas masing-masing. Ini kita bicara artikel ilmiah standar. Jadi bisa jadi berbeda, nggih. Nah, kemudian contohnya di sinilah ya. Kalau contohnya kalau dalam artikel ilmiah pengutipan yang tidak primer, sekunder seperti ini itu kan tidak boleh kalau dalam artikel ilmiah. Tapi kalau dalam tesis saya kurang paham, bisa jadi boleh, bisa jadi ada yang tidak. Itu nanti tergantung gaya selingkung universitas masing-masing, prodi masing-masing, bahkan juga tergantung dari dosen pembimbing masing-masing. Oke. Tapi kalau di artikel ilmiah kita katakan ya gaya pengacuan, misalkan Garuda dalam Arjuna dalam itu tidak baku di sini ya. Makanya nanti di sini harus baku dan konsisten. Itu yang pertama. Kata kuncinya di sini. Yang kedua, kata kuncinya menggunakan aplikasi pengutipan standar. Entah itu mau pakai EndNote boleh pakai Zotero ini namanya Zotero, ataupun pakai Mendeley. Silahkan, ini bisa dipakai semua, tapi disarankan. Nah, kemudian bagaimana kalau penulis tidak menggunakan? Yang penting kita sarankan dulu dalam website. Menggunakan Mendeley, stylenya IPA, kemudian nanti akan dicek apakah konsisten atau tidak. Kalau pengacuannya konsisten, ya tidak ada masalah. Nah, seringkali juga masalah lain ditemukan, misalkan dalam daftar pusaka itu ada namanya saya, Deta UA misalkan 2020. Kemudian di search, di teksnya itu tidak ada nama saya, atau sebaliknya ada nama saya di teks tapi di daftar pusaka itu tidak ada. Itu juga sering kita temukan di sini. Jadi hati-hati terkait dengan itu. Kalau pengajuan daftar pusaka ini formatnya hati-hati. Kalau menggunakan IPA ya harus dipenuhi IPA-nya secara konsisten. Memang paling mudah, makanya di sini disarankan kan paling mudah menggunakan aplikasi entah tadi Mendeley, EndNote ataupun Zotero. Selanjutnya, mohon maaf, terkait dengan bahasa. Kalau bahasa Indonesia seharusnya tidak ada masalah. Saya yakin Bapak Ibu bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang berbahaya atau harus hati-hati adalah bahasa Inggris. Itu jangan sampai artikelnya memang seolah-olah bagus bahasa Inggris tapi bahasa Inggrisnya kurang baik. Itu hati-hati. Lebih baik bahasa Indonesia tapi bahasa Indonesianya baik.
kalau kita belum menarget ke jurnal internasional. Kemudian hati-hati kata hubung tanya misalkan itu seringkali ditemukan jadi misplace dalam kalimat. Nanti kita bahas. Oke. Selanjutnya bagian penampilan di sini ada ukuran. Ukuran yang diminta itu A4 ya, memang ini yang diminta oleh Ristek Dikti. Saya sendiri juga tidak setuju ya Bapak Ibu, tapi ya sudah, ini yang diminta ya diikuti saja. Jadi kalau mau pakai B5 misalkan menggunakan F4 atau ukuran yang lain letter misalkan, itu konsisten itu ya bisa, tapi nilainya tidak tinggi ya, karena kita untuk nilai-nilai seperti ini ya walaupun bedanya 0,5 tapi kan poinnya banyak, sehingga usahakan dimaksimalkan, karena kita tidak mungkin bisa memaksimalkan nilai-nilai yang ada di substansi, itu susah. Oke. Hati-hati di sini ya Bapak Ibu, antara A4 dan letter ini seringkali tertukar. Letter di sini karena ukurannya hampir mirip, seringkali tidak konsisten, nanti akhirnya ada yang A4 ada yang letter. Jadi tolong hati-hati ketika editing naskah. Kemudian tata letak di sini terkait dengan keindahan tata letak dalam naskah, ini juga dicek ya antar naskah satu persatu, dibandingkan antara satu naskah dengan naskah yang lain, termasuk tipografi. Tata letak di sini layout ya Bapak Ibu. Ini saya terlalu cepat tadi. Jadi layout, penataan halaman, baris dan lain-lain ya di sini. Hindari menampilkan ruang kosong terlalu banyak. Biasanya kalau ada gambar pasti biasanya ada ruang kosong ya. Termasuk tipografi di sini. Jadi ukuran huruf itu harus konsisten, jenis hurufnya harus konsisten, jarak antar huruf antar baris itu harus konsisten, rata kanan rata kirinya, atau margin kanan margin kirinya itu. Biasanya yang sering kali miss itu adalah Times New Roman 11 dengan Times New Roman 12. Nah, itu seringkali kita ya memang kalau kita bicara mencari kesalahan itu kan mudah Bapak Ibu. Jadi asesor itu cari kesalahan gampang kelihatan, tapi kalau kita yang mengedit itu susah setengah mati. Ini Bapak Ibu. Resolusi dokumen harusnya kalau PDF itu sudah tinggi. Tetapi yang perlu dijaga di sini adalah gambar. Resolusi gambar dalam artikel itu harus tinggi. Nah, kalau saya biasanya minimal 300 dpi lah paling tidak. Pengertiannya di sini kalau misalkan kita ngeceknya paling gampang itu kalau di zoom sampai 200% misalkan, itu gambarnya tidak pecah, itu sudah cukup baik. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian jumlah halaman ini adalah satu kriteria nilai yang saya pribadi tidak pernah menyarankan untuk dikejar. Kenapa? Kalau jumlah halaman lebih dari 500 dalam satu tahun nih ya Bapak Ibu, maka satu terbitan itu paling tidak harus ada 250 halaman. Kalau satu halaman 10 artikel, misalkan satu terbitan harus ada 25 artikel kalau artikelnya terbit 1 tahun, atau 1 tahun 50 artikel kalau 1 tahun itu 2 kali terbitan tinggi. Nah 50 artikel 1 tahun itu susah Bapak Ibu ngeditnya, apalagi kalau kita bicara kita ya sebagai dosen, bahwa pengolah jurnal itu kan tugas tambahan. Semakin banyak artikel yang kita edit, nanti peluang kesalahan editingnya juga semakin besar. Makanya saya sendiri tidak pernah menyarankan ini. Paling tidak di sinilah sudah cukup baik, paling nggak minimal 100 halaman. Kalau misalkan satu halaman 10 tadi, 1 tahun 10 artikel kan minimum. Ya, paling tidak minimum inilah, syukur-syukur bisa nilai 1. Tapi jangan, kalau saya pribadi tidak pernah menyarankan untuk mencari artikel yang sangat banyak. Pasti nanti editingnya akan keteteran. Kemudian desain tampilan website ya tidak standar OJS lah Bapak Ibu. Kalau standar OJS nilainya pasti 0, tapi kalau sudah ada perubahan di situ, tampilannya juga cukup baik, ya nilainya sudah 1. Kemudian etika publikasi juga ini harus ada ya Bapak Ibu. Oke, berikutnya keberkalaan sebelum terakhir nanti. Jadwal terbit ini harus terbit yang diminta 80% sesuai dengan periode, dan harus dituliskan periodenya kapan, apakah bulan. Misalkan JPFA Juni dan Desember misalkan. Kemudian penerbitannya juga boleh tidak teratur tuh boleh, misalkan ada kan yang jurnal-jurnal yang isunya itu tidak berdasarkan bulan, itu boleh, tapi nilainya di sini rendah. Penomoran terbitan itu harus bagus dan bersistem, jadi menggunakan angka Arab ya Bapak Ibu, bukan angka Romawi. Jadi di sini volume 15 nomor 1 2017 tidak boleh menggunakan gini ya Bapak Ibu, angka Romawi ini loh, 15 nomor 1 gini nggak boleh, ini yang dilarang. Oke.
Berikutnya tidak bergantung pada tahun kalender, ini tidak ada masalah ya. Selanjutnya volume halaman. Halaman itu berulang kembali menjadi satu ketika kita berganti volume. Jadi kalau misalkan volume 1 nomor 1, misalkan halaman terakhirnya 50, maka volume 1 nomor 2 halaman pertamanya 51 masih berlanjut. Tapi kalau kita sudah ke volume 2 nomor 1, ini halaman pertamanya kembali ke nomor 1. Gitu ya. Jadi tiap volume baru berganti halaman. Tapi kalau ada nomor, beda nomor, itu halamannya lanjut. Oke. Indeks di sini metadata naskah harus diisi dengan sangat baik. Oke. Terakhir penyebar luasan, ini rata-rata kunjungan unik. Ini per hari itu lebih dari 50 yang diminta, dan tolong jangan menggunakan software yang aneh-aneh karena nanti akan kedeteksi oleh asesor. Kalau terdeteksi nanti akan dirapatkan di pleno besar, biasanya itu yang akan jadi masalah. Jadi mending dapat nilai segini tapi ya tidak aneh-aneh daripada dapat nilai segini ketahuan aneh-aneh, maka malah bisa diperkarakan dalam rapat pleno besar ya. Oke. Kemudian di sini indeks reputasi, kalau tinggi kita tahu ada Scopus dan Web of Science. Ini Scopus dan Web of Science yang core ya Bapak Ibu. Jadi SCI di sini tidak termasuk ya Bapak Ibu. Yang diminta adalah Science Citation Index Expanded bisa, atau Art and Humanity Citation Index, satunya Social Science Citation Index. Ini yang diminta. Jadi yang indeks yang memiliki impact factor. Yang ESCI ini tidak boleh. Ini masuk ke yang sedang. Ini bisa ESCI, bisa DOAJ atau yang lain. Untuk yang rendah di sini ya minimum Google Scholar ya Bapak Ibu sudah terindeks ini. Dan Garuda, yang syarat baru ini Garuda. Ini harus ada. Tuh. Terakhir DOI ini sekarang sudah mulai diperketat terkait dengan DOI. Jadi memiliki DOI tiap artikel ini ya yang diminta. Dan kalau DOI edisi lama itu kan murah Bapak Ibu. Biasanya beberapa asesor menyarankan ya DOI mulai dari kapan dia terbit itu harus ada DOI-nya dan harus aktif. Itu. Jadi setiap artikel kan definisinya ini tiap artikel, jadi bukan cuma artikel yang dinilai. Oke, kalau halaman permanen ini bisa ya kalau misalkan menggunakan website biasa. Atau kalau alamatnya itu pindah-pindah ini nanti nilainya 0, tapi jarang ya Bapak Ibu kalau jurnal alamatnya pindah-pindah. Selanjutnya disinsentif ini kalau plagiat ya Bapak Ibu, ada disinsentifnya, biasanya dirapatkan dulu dalam pleno. Atau ada kasus khusus, misalkan ketika mencatut nama editor, kemudian kebetulan asesor kenal editornya, dihubungi ternyata dia mengatakan tidak, itu juga hati-hati. Jadi jangan mudah untuk menggait nama editor. Nanti kasus-kasus yang aneh-aneh seperti itu yang hati-hati. Kasus yang sering dijumpai, yang pertama nama jurnal tidak konsisten dengan EISSN. Jadi di sini nama jurnal di header sini maupun di artikel itu harus sesuai dengan yang di websitenya ISSN. Oke. Selanjutnya publication etik tidak ada. Kalau tidak ada publication etik pasti akan ditolak untuk ke tahap selanjutnya. Oke. Masih banyak waktunya. Berikutnya DOI di sini harus aktif ya Bapak Ibu. Kalau diklik itu akan ke link, misalkan artikel ya ke link artikel. Kalau tidak aktif nanti muncul jendela seperti ini. Oke. Selanjutnya fokus and scope tidak jelas, biasanya ini tolong diperjelas. Misalkan fisika ya fisika seperti apa yang diminta pendidikannya misalkan. Berikutnya penerbit itu tidak jelas atau bahkan tidak ada. Ini mungkin saran juga untuk inquiry, karena sudah lipatan PPII ya dituliskan di situ penerbitnya ada 2, misalkan UNS dan PPII itu harus dituliskan secara eksplisit. Kemudian aturan review juga harus jelas. Nah, kemudian bagaimana artikel itu direview, apakah single blind, double blind, kemudian berapa reviewer yang akan menilai satu artikel, kemudian keputusan naskah itu di tangan reviewer atau di tangan editor, dan seterusnya itu harus dijabarkan di sini. Kemudian editorial board ya sekitar 5-10 orang, dan di sini diminta disertai CV di sini bisa jadi dalam Google Scholar
dalam bentuk link Google Scholar. Jadi ini kalau diklik akan muncul ke profil Google Scholar dari yang bersangkutan ataupun link Scopus. Oke. Kalau yang tidak ada CV itu hati-hati, biasanya akan dianggap tidak memiliki publikasi. Karena misalkan nama Alan gitu, misalkan di search di internet kan banyak nama Alan. Kita akan kesulitan Alan yang mana yang dimaksud dalam editor itu misalkan. Kemudian dokumen review tidak atau belum diunggah ya. Jadi di sini di dalam bagian dalam OJS-nya review ini harus diunggah di sini. Nah, ini kan komentar balon ini adalah reviewnya. Atau file ini harus diunggah. Coretan-coretan reviewer itu. Kemudian kunjungan unit per hari biasanya kita temukan sangat rendah, bahkan 0 ya Bapak Ibu, bahkan editornya tidak mengunjungi jurnalnya misalkan. Oke. Kemudian profitasi Google Scholar masih rendah, ini biasanya untuk jurnal-jurnal baru. Tapi saya lihat inquiry sepertinya sudah baik. Author guideline tidak lengkap atau tidak ada template-nya, atau antara author guideline dan template tidak sinkron. Ini seringkali juga kita temukan. Karena kesesuaian ini akan dicek antara author guideline, template dengan artikel yang sudah terbit. Itu akan dicek. Kemudian hati-hati daftar pengindeks itu jangan pernah mencantumkan jika belum terindeks, supaya tidak dianggap jurnal abal-abal. Oke. Berikutnya terbit teratur. Di sini tolong usahakan ya teratur, jangan sampai terlambat. Kalaupun terlambat ya sudahlah, jangan terlalu lama, jangan sampai melewati edisi berikutnya. Misalkan edisi Juni terbitnya Agustus, ya bolehlah, masih terlambat 1 bulan, masih wajar. Kemudian distribusi penulis itu paling tidak 2 instansi ya Bapak Ibu, supaya kita katakan jurnal nasional. Syukur-syukur kalau kita bicara jurnal nasional itu ya paling tidak 60% artikel itu afiliasinya dari luar institusi kita. Oke. Sebelum ke bedah jurnal, mungkin saya kembalikan lagi ke Pak Sarwanto, kalau ada yang ingin diskusi atau tanya jawab, monggo Bapak.